Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ayu Fernanda, NPM 252201031. Di sini saya akan melakukan praktikum menggambar sel normal dan sel abnormal. Selamat menyaksikan. Baik, untuk gambarnya sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel normal dan sel abnormal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan sel normal. Pada bagian sel normal, yang pertama ada bagiannya dari large sitoplasma, di mana itu merupakan sitoplasma berukuran besar. Itu fungsinya sebagai pusat aktivitas seluler, tempat penyimpanan nutrisi dan penyokong struktur sel. Selanjutnya, yang kedua ada spherical shape of a nucleus di sini, di mana itu merupakan bentukan bulat pada nukleus normal yang itu berfungsi krusial dalam mendukung kelangsungan hidup sel eukariotik. Fungsinya itu sebagai pusat kendali sel atau kontrol sel, efisiensi penyimpanan DNA, perlindungan materi genetik, memfasilitasi transkripsi dan replikasi, dan juga sebagai rumah bagi nukleus. Selanjutnya, di sini ada fine chromatin atau yang disebut kromatin halus. Itu merupakan suatu bagian dari normal sel yang berfungsi sebagai memfasilitasi transkrip gen atau eukromatin, replikasi DNA, distribusi merata DNA, dan juga pengemas struktur atau fungsional. Selanjutnya, yang terakhir ada single nucleus, di mana itu berfungsi sebagai pusat aktivitas seluler, terutama dalam produksi komponen protein, yang mana pada sel normal nukleus itu berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel kanker dan berfungsi sebagai pusat kontrol biogenesis ribosom. Di sini ya. Saya akan menjelaskan terkait fungsi dari bagian-bagian dari sel abnormal. Yang pertama di sini ada small cytoplasma atau sitoplasma sedikit, yang itu merupakan penanda morfologi utama yang dimana itu menunjukkan keganasan atau yang disebut sebagai peningkatan rasio inti sitoplasma, di mana sitoplasma yang sedikit pada sel kanker itu berfungsi untuk mendukung kecepatan pembelahan dan kelangsungan hidup sel yang agresif. Selanjutnya yang di sini ada irregular shape of a nucleus atau bentuk inti sel yang tidak beraturan, di mana itu memiliki fungsi dan konsekuensi biologis penting. Dengan adanya perubahan bentuk ini umumnya melibatkan lekukan, pelipatan, dan invaginasi pada selubang inti. Selanjutnya ada coarse chromatin atau kromatin kasar,
yang itu berfungsi sebagai indikator aktivitas metabolik tinggi, perubahan pengaturan gen atau epigenetik, adaptasi terhadap stres dan terapi, penanda diagnosa atau marker patologi dan mendukung heterogeneitas tumor. Selanjutnya yang terakhir ada multiple nuclei atau nukleus ganda atau banyak. Itu merupakan atau berfungsi sebagai pabrik ribosom, tetapi telah berubah menjadi pusat di mana terjadi pemrosesan yang mendorong pertumbuhan tumor yang sangat cepat. Di sini saya juga akan menjelaskan apa aja sih perbedaan dari sel normal dan sel abnormal. Sel normal merupakan sel yang membelah secara teratur, memiliki fungsi khusus dan mati saat rusak ataupun tua. Sedangkan pada sel abnormal atau termasuk kanker, membelah secara tidak terkendali, tidak mati saat seharusnya, dan bentuknya tidak teratur dan bisa menyerang jaringan. Sekian video praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.